konsep keselamatan. Nah, Konsep Oke, keselamatan. iya, konsep saya bantu. keselamatan itu. Bahwa di situ kan yang menyelamatkan itu agama Islam kan. Islam itu artinya aslam, selamat. Islam, Islam aslam. kok selamat. Islam Selamat, dari kata kan? aslam taslam artinya tunduk, Aduh. patuh, Wah. surrender. Islam itu selamat. Dari assalamualaikum. Assalamualaikum itu selamat. Iya, Nah, selamat. Islam dari assalamualaikum katanya. Aslam Islam itu taslam. aslama yuslimu aslim muslim. Iya, Jadi betul. assalamualaikum itu asal dari kata Islam. Itu dari kata Iya, betul. aslam taslam. Baca dong Quranmu. Enggak, Islam itu asal dari aslama yuslimu Islam. Iya, Ada. betul. Iya, Enggak, betul. Islam itu yusallimu artinya Islam. surrender, tunduk. Itu kan menurut kamu. Tidak pernah berarti assalamualaikum. Ngerti? Makanya belajar bahasa Arab. Kayak saya kamu tahu belajar. Oke, kamu tahu assalamualaikum itu artinya apa? Dari Islam. Enggak, kita ngomong Islam. Kok kamu bisa mengatakan assalamualaikum? Islam dari kata aslam, taslam. Belajar sama ustadzmu, tanya kiaimu. Bukan itu aja. Salam yusal. Kamu tanya orang Arab. Saya tanya, saya ajarin kamu. Saya jalan. Islam itu bukan kiaimu nih. Aku kiai. Salama yusallimu Islam. Salama yusallimu Islam. Kiai, kamu kiai. Iya. Islam dari kata aslam taslam kok kamu nggak tahu? Islam itu bukan hanya dari aslam aja. Salama yusallimu Islaman. Enggak, kamu Itu. kiai kok nggak tahu kalau kata Islam itu saya aslam, tahu. Aslama itu juga bisa. Jadi bahasa kamu kok nggak tahu kalau Islam itu berasal dari kata aslam taslam dalam Quranmu? Aslam itu salah satu. Saya tahu itu adalah salah satu. Yang lain adalah dari salama yusallimu Islaman. Mana dalam Quranmu ayat berapa? Kata Islam dari salama yusallimu. Coba lihat kamusnya. Enggak, saya perlu Quranmu. Quran harus saya cari ayatnya, oke? Termasuk saya tunggu. Sekarang gini, aku diskusi dengan kamu. Itu gini aja, tunggu carinya babnya nih. Tunggu aku gini, sebetulnya ngapain kita berantem? Sebab apa? Kok berantem? Dengerin. Siapa? Enggak, dengerin saya. Aneh, sebentar, kamu kiai dari mana coba? Saya mau tahu pesantren kamu di mana? Seandainya saya itu dimasukkan ke dalam. Kamu tadi katanya kiai. Kamu sebutkan dulu kamu kiai dari daerah mana? Seandainya aku dimasukkan ke dalam surganya orang Kristen gratisan, saya menolak. Karena apa? Surganya Kristen itu tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya. Surganya Kristen itu kosong. Lu ya, kalau ngomong jangan kayak Allah, nggak nyambung. Ayat atas sama ayat bawah nggak ada hubungan. Aduh, Pak Kiai. Saya jawab ya. Pak Kiai, ketika Anda mengatakan Kiai, terus Anda ketik Seng dengar dulu. Akil dengar dulu, Akil. Pak Kiai. Narasimu itu jauh daripada kata-kata Kiai. Ketika Anda masih mengatakan bahwa saya kalau dimasukkan ke dalam surgamu saya ogah. Memang siapa yang memasukkan Anda ke dalam surganya kami? Oke, sekarang saya jelaskan ya. Tidak perlu Anda jelaskan. Siapa yang memasukkan, yang ingin mengajak Anda untuk masuk surganya kami? Pendi, kamu masuk surga, kamu pindah dari Islam, masuk surganya Kristen. Itu surga Kristen itu tidak ada apa-apanya. Oke. Mau sebentar. Mau ayatnya? Sebentar. Ya, sebentar, Kiai. Sebentar, Kiai. Anda tahu nggak? Ketika saya tidak masuk neraka, itu sudah surga bagi saya. Itu satu kenikmatan ketika saya diselamatkan dari hukuman maut. Itu surga bagi saya. Pendi, sebab kamu tidak tahu apa isi surgamu. Isi surgamu itu kosong. Mau saya bacakan ayatnya? Baca. Oke. Kasih waktu 2 menit ya. Oh enggak, saya kasih waktu 2 menit. Kenapa 2 menit saya kasih waktu ke kamu? Tadi ngilang sih dari kata Islam, aslam, taslam. Oke. Jadi di Matius 22 ayat 29 sampai 30. Saya bacakan ayat nomor 30 aja. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Artinya, itu kenikmatan. Itu kenikmatan. Pendi, dengerin dulu, aku belum selesai. Artinya nanti kamu itu kalau masuk di surga itu seperti anak TK
kamu dengan istrimu seperti anak TK, Sudah tidak lagi istri di situ, tidak ada lagi istri di situ. Makanya itu berarti kamu masuk surgamu itu kamu sudah tidak punya libido. Oke, saya jawab. Artinya hormon testosteron. Aduh, Kiai, kok kamu bangga? Kamu benar-benar Kiai atau enggak sih? Dengerin saya. Enggak, saya ngapain saya dengerin kamu? Kamu benar-benar Kiai atau enggak? Kok pikiran kamu itu sempit banget gitu loh? Pikiran ngesek terus. Itu vagina seks terus, Pak. Oh, pikiran seks. Kok kamu berani ngomong Kiai? Kiai dari mana kamu? Dia pikirnya sama tuh loh, kayak si Ustadz itu. Kesibukan para lelaki di dalam surga adalah... Malu saya ceritakan. Halo, Pak Kiai. Pak Kiai dari mana Anda kok masih berpikir tentang seks di surga? Inna ashabal, saya bacakan ini surgamu dengan surga Inna ashabal apa? Inna ashabal jannatil yauma fi sughulin fakihun. Ingat kan? Terus? Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Apa kesibukannya mereka? Apa senangnya? Ya, dijawab di sini. Hum wa azwajuhum fi dhilalin alal araiki muttaqiun. Mereka dan pasangan mereka berada dalam tempat yang teduh. Bertekan di atas. Wow. Nah, kan, kalau kamu kan nggak ada apa-apa. Seks di surga ya. Iya. Wow. Nah, terus yang kedua gimana? Waktu itu ada sahabat bertanya, ya Nabi, apakah kami mampu untuk melakukan seks dengan diberikan bidadari yang terbanyak itu? Apa jawab Nabi? Ya, oke. Setiap orang Islam yang masuk di dalam surga itu mempunyai kekuatan seks 100 kali lipat untuk bisa melakukan seks sama setiap bidadari dalam keadaan virgin. Nah, itu kan. Nah, terus bidadari itu gimana? Bidadari itu seperti di dalam surat Al-Waqiah atau di dalam surat. Aduh, malu saya dengar. Bentar, turun, malu saya dengar. Jangan diturunkan, biarin dulu. Bukan diturunkan. Kamu masuk surga nggak ada apa-apa. Kamu masuk surga penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kesenangan. Susah nyari kambing. Jadi kamu ngapain susah-susah kalau hidup habis itu? Sekarang saya tanya, apapun yang ada di dunia, kenikmatan di dunia itu nanti akan didapatkan kenikmatan di surga yang sempurna. Oke, saya tanya sama Pak Adib. Ya. Bentar, saya tanya dulu. Dengar dulu, paham nggak? Paham apa yang saya jelaskan? Paham. Ngerti. Saya belajar Islam 6 tahun. Saya tanya sama Pak Adib. Aduh, Tuhan. Di dalam dunia ini boleh nggak kamu seks dengan banyak wanita-wanita seperti surgamu itu? Nah, sekarang begini, dunia ini itu adalah DP, hanya DP. Kita diberikan istri, dengar. Kita diberikan istri, ini adalah nanti di surga itu kita akan menikmati yang seperti Siapa yang naikkan Bang Adib ini? Siapa yang naikkan Kiai ini ya? Artinya Pendi, percuma kamu Pendi masuk surga. Kalau misalnya nggak apa-apa. Jadi alatmu itu hanya sebagai pancuran nanti di surga. Gantian. Okay. Orang Kristen itu tidak diam. Orang Kristen itu tidak mencari kenikmatan, Pak. Orang Kristen itu mencari keselamatan. Makanya namanya Yesus itu artinya juru selamat, bukan juru nikmat. Ngerti kau? Ya, makanya arti itu nama rugi Yesus kamu. Itu diam. Arti nama Yesus adalah juru selamat, sebab dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Malaikat Gabriel datang kepada Maria berkata begini, Maria, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak dan engkau harus menamai anak itu Yesua. Sekarang apa buktinya? Sebab sebentar, apa aku belum selesai bicara, Kamu membacakan ayat itu benar apa enggak? Aku belum selesai bicara. Silakan. Ya. Ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria, Maria namai anak itu Yesua. Enggak boleh namanya Bambang atau Sentot ataupun Joko. Kenapa nama Yesua? Dikatakan karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi Yesus itu juru selamat. Jadi orang sekarang saya tanya. Sebentar, kamu tadi jelaskan, kami tidak. Sebentar, ketika orang jelaskan kamu dengar. Sebagaimana Anda menjelaskan kami dengar. Gitu loh, Pak Kiai. Sudah saya jelaskan. Sebentar Pak Kiai, belum jelas, belum selesai. Orang Kristen itu tidak mencari kenikmatan. Karena Yesus bukan juru nikmat, tapi juru selamat. Jadi kami mencari keselamatan.
keselamatan, bukan kenikmatan. Yesus itu tidak pernah menjanjikan kenikmatan, Yesus menjanjikan keselamatan. Ngerti kamu? Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan saya kembalikan kepada Bapak. Bolehkah di dunia ini kesibukanmu nge-seks dengan wanita yang berbeda-beda setiap hari? Sekarang saya jawab ya. Itu sudah jelas bahwa Pendi nanti masuk surganya Kristen itu tidak dapat apa-apa seperti penjelasan kamu tadi. Enggak apa-apa, enggak masalah. Enggak apa-apa. Saya Kamu enggak jawab apa-apa. pertanyaan saya. Bolehkah Oke. kamu nge-seks dengan ribuan wanita seperti dalam surgamu itu di bumi? Sekarang gini loh, Islam itu memberikan batasan. Islam itu tidak seperti perjanjian surga. lama. Di surga nggak ada batasan ya? Seperti di dunia Lihat. ini, menurut kitabmu, berapa sebentar istrinya Nabi Sulaiman? Brother, Pak Kiai, Nabi Sulaiman. Pak Kiai, Apa? Pak Kiai, lihat muka saya. Saya ketika Anda menjelaskan ngilu saya gini ya, malu saya dengar, malu bener. Bukan malu, Anda itu memang goblok. Ada kenikmatan malah Anda tinggalkan mencari sesuatu yang tidak nikmat. Kamu tahu cantiknya bidadari? Bagaimana cantiknya bidadari? Ya, wahurun ainun ka amsalil lu'lu'il maknun. Kamu kan hafal di surat itu. Di dalam surga itu ada bidadari yang bermata jeli, laksana mutiara yang tersimpan baik. Inna ansa'nahunna insa'ah. Bidadari itu diciptakan langsung, tidak melalui bayi. Dia langsung dewasa. Waja'alnahu dan kami jadikan gadis perawan penuh cinta lagi sebaya umurnya. Uruban atroba li ashabil yamin, untuk golongan orang-orang Islam. Jadi Sudah, nanti saya lihat kamu di situ hanya bermain peta umpet. Ya. Kami menikmati di situ. Ya, nggak apa-apa. Oke Pak, sudah Pak. Nggak apa-apa Ya, itu kamu. Ya itu kan bagi kami terima itu Pak. Kami mau main anak peta perempuan umpat Bapak aja. dapat anak perempuan Bapak dapat apa di sana? Oke. Anak perempuan Bapak. Pak. Nah, saya Adib. konsentrasi hari ini, saya Pak, berkonsentrasi iya, lagi-lagi. bentar Pak Adib. Bentar Pak Adib. Pernyataan Pak Adib bisa dibantahkan oleh Rasulullah sendiri. Di hadis Bukhari 6006 dikatakan ya bahwa Rasulullah mengatakan bersabda, neraka dikelilingin syahwat. Ya, sedangkan surga dikelilingin hal-hal yang menyenangkan. Artinya sudah berbanding terbalik dengan apa yang Bapak katakan tadi. Itu di dunia, Anda salah. Loh, di mana dikatakan di situ di dunia? Artinya begini, saya jelaskan kepada Islam. Ini saya menjelaskan berdasarkan Al-Quran. Ini Al-Quran, nggak usah dibantah. Ini penjelasan yang saya baca Al-Quran. Anda hadis itu butuh penjelasan. Penjelasan itu artinya apa? Kalau kamu misalnya penuh dengan syahwat di dunia ini, itu tempatnya neraka. Tapi kalau kamu berpuasa dengan syahwat, artinya kita hanya kepada istri dan yang dihalalkan kepada kita, tempatnya surga. Suka-suka Pak Kiai lah. Tidak begitu. Suka-suka. Bapak coba bacakan itu hadisnya 6006 hadis. Bang Nabirong mungkin perlu dibukain Bang, tarik Bang hadisnya keluar. Jangan Bang Nabirong, jangan lawan Pak Kiai Bang. Oke, enggak, soalnya gini. Bang Adib, sebentar Pak Kiai, bentar. Pak Kiai, sebelum dibukakan hadis, apalah yang menjadi kenikmatan perempuan? Ini kan kenikmatan laki-laki. Kenikmatan perempuan di surga apalah? Belanja tas. Dapet Tupperware. Cobalah. Itu kan kenikmatan laki-laki. Kalau kenikmatan perempuan apa? Itu perhiasan, benang-benang. Nah, iya kan? Saya berkonsentrasi beli tas channel. Enggak, jangan. Kamu harus ingat juga ada banyak perempuan muslim kalau Kiai malam ini dia bisa jawab, mereka akan siap murtad. Ya. Apabila perempuan tidak mendapatkan jatah apapun di surga, mereka akan murtad loh. Masa mereka menonton laki-laki aja? Coba, bentar Kiai, bentar. Tadi dirimu sudah menunjukkan tentang bidadari, itu kenikmatan bagi laki-laki. Sekarang kenikmatan bagi perempuan di mana tertulis? Kenikmatan bagi perempuan. Kalau kenikmatan bagi laki-laki itu ada bidadari, ya. Nah, sekarang saya meminta tunjukkan kepada kami kenikmatan yang dinikmati oleh perempuan. Coba. Aduh, malu saya bertanya begini. Aduh, minta maaf ya Bapak Ibu ya. Hari ini saya berkonsentrasi laki-laki. Besok kita lanjutin. Jangan. Okay? Coba jangan. Saya Jangan tunjukkan
kenikmatan apa yang didapat oleh perempuan? Tidak apa-apa. Ini, Nabi Muhammad ayo Pak itu Kiai, punya ini istri, Siti Rokayah ini punya tanya nih, anak. kambing Apa ini. yang didapat oleh perempuan? Kamu tunjukkan, jangan kamu ceritakan macam-macam. Coba Pak Kiai tunjukkan kepada saya. Bidadara ada nggak? Besok, Ada bidadara Jangan nggak besok, buat jangan perempuan besok. di- Besok kamu nggak akan naik lagi kemari. Takut. Nah, tuh, sholatul, kamu rugi nanti di dalam surgamu, nggak ada Enggak, apa-apa, nggak ada kenikmatan. ini kau bantah Ya, dulu kamu ini cuma Pak Kiai. main Makanya peta mau umpet. promosi dulu. Kalau aku jadi Muslim, Siti Rokayah masuk lagi Islam, Sebentar. itu dapat apa Kasihan, Siti Rokayah? Kasihan sekali perempuan. Pak Kiai, kita baca Saya sama-sama Pak Kiai. Hari Pak ini Kiai. jangan dengar. Saya Iya, kita fokus jadi membahas laki-laki dulu, jangan nggak usah perempuan. Nggak penting karena Iya, perempuan itu laki-laki banyakan di neraka. satu-satu. Iya, banyakan di Tuh, neraka enak aja perempuan. di neraka. Ya kan menurut mereka begitu. Rasulullah bersabda. Bang, sebentar bang. Hmm. Minta tolong dulu dia open cam bang. Oke, jadi artinya Janganlah, jangan. Artinya Oh, jangan. nanti Oke, bentar, 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 Pak. Setiap hari sibuk. Oke, Untuk apa? oke, bentar Pak Kiai. Pak Kiai sebentar Ya, Pak Kiai. Pak Kiai sebentar, sebentar. Pak Kiai. Lanjut bang, Ya, bentar. kita Lanjut baca bang. ya. Lanjut baca bang. Ya, ini hadis Bukhari 6006 ya. Tuhan tolong. Rasulullah alaihi wasallam bersabda, neraka. Tunggu, saya harus baca. Hadis nomor Bahasa berapa itu? Arabnya biar dia baca sendiri. biar Nih, baca. nih, baca Arabnya nih. Iya. Baca Arabnya Hadis nomor baca, berapa? terjemahin. 6006 hadis Bukhari. Hadis apa itu? Bukhari. Hadis siapa? 6006. Hadis Bukhari. Bukhari. Ah, 6006. 6 006. 006. Ya, saya bukanya dulu ya. Ya. Kumpulan hadis Bukanya Bukhari. kelamaan. Saya Dari tadi bukanya bukanya tunggu. Islam dari kata aslam taslam dia bukanya sampai sekarang nggak Iya. buka-buka dia. Ya, Jangan. biarin dulu. Kak Sofi, Iya, ini ini- saya baca, ini saya Pak bacakan Kiai. ya. Jangan sampai kita kualat sama Pak Kiai ya. Saya Iya, bacakan ya. Kiai ini soalnya. Iya, Pak, ya. Saya bacakan. Telah diceritakan kepada Masa- kami Ismail. Baca dulu bahasa mengatakan, Arab. Baca bahasa Lah, Arab dulu. Pak, telah Bapak yang menceritakan Faithul Bari kepada apa yang mana? Malik. Hah? Ini Bukhari Muslim 6,6. Baca dulu bahasa Arabnya Pak Kiai. 0,006. Bapak kan bisa bahasa Arab pinter. Bacakan dulu lah sama kita kita dikasih ajib-ajib dulu biar Iya. kita pinter Oke, bahasa saya Arab bacakan ini. satu ini. Iya, ya. Hadatsana Ismailu qala hadatsani Maliku an Abizanati anil an A'rabi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hubibat naro bis sahawati wa Syahwat ya. ini apa? Wa hujibat jannatu bil makari. Saya bacakan ya. Dari Rasulullah diceritakan Aduh, kepada Tuhan kami tolong. Ismail mengatakan telah menceritakan kepadaku Malik dari Abu Zanat dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, neraka dikelilingi dengan syahwat yang menyenangkan nafsu, sedangkan surga dikelilingi yang tidak disenangi nafsu. Nah, Ini artinya kalau hidup di dunia ini, mana kita hidup di itu dunia? neraka. Kau Ya, macam-macam aja. Ini Enggak, lagi Pak. bicara surga. Dipelintir loh. Ini loh. Nabinya dipelintir Ini loh. bukan Ini kondisi loh, dipelintir kita loh. nanti. Pak. Ini Ini bukan loh. kondisi. Nabimu loh Pak. Jangan Iya, dipelintir. ini Nabi kita itu mengatakan kalau kamu mau ke surga, kamu jangan menganukan hawa nafsumu. Tidak ada Kamu- dikatakan. Aduh, Pak, Sedang baca surga nih. dikelilingi. Dengar, sedangkan surga dikelilingi hal-hal yang tidak disenangi nafsu. Artinya apa? Kalau kita itu misalnya tidak mengumbar hawa nafsu, misalnya kita tidak mencuri, tidak memperkosa, tidak berzina, dan merugikan yang lain, kita tahan nafsu kita, tempatnya di surga. Tapi kalau nafsu kita itu kita lost, itu neraka dikelilingi oleh syahwat, artinya tempat kita di neraka. Itu maksudnya hadis itu. Aduh, Iya, Tuhan. neraka itu dikelilingi syahwat. Jadi makanya, jadi kalian yang berpikir tentang syahwat itu adanya di neraka, Iya. bukan di surga. Begini, Itu- Pak Kiai. ini- Pak Kiai begini. ini adalah Begini Pak hadis. Kiai, sebentar. Pak Kiai begini. Itu maksudnya ketika Anda berpikir bahwa di surga itu ada pesta seks, maka tempat ada Anda itu di neraka. Iya. Oh, bukan. Itu maksudnya.
Nomor satu gini, paling gampang. Itu kan hadis. Iya. Hadis itu sama dengan Markus, Matius, Lukas. Oh, enggak Jadi sama. hadis itu Enggak dengar- sama. Jangan, Enggak jangan kau sama. sama-samakan. Kenapa? Tidak. Kenapa kok sama? Tidak. Karena Tidak. hadis itu tidak diverifikasi oleh Nabi Muhammad. Tidak. Kecuali Al-Quran. Al-Quran itu Tidak. diverifikasi Nabi Muhammad. Kapan Sama dengan kapan Lukas, Nabi Muhammad Markus, memverifikasi Matius. Al-Quran? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Pertanyaan yang Kapan? bagus. Ini temanku tadi, Cipto. Oke, nanti ini jawaban saya terakhir. Nanti Cipto melanjutkan ya. Ya, nanti Ya, Pak Cipto ya, ya. lanjutkan. Nanti Pak Cipto Ya, melanjutkan nanti menjawab. Jadi Ya. Al-Quran itu turun setelah ayat itu turun Pak kepada Cipto Nabi melanjutkan Muhammad. bertakiyah. Nabi Jangan Muhammad kau suruh Pak itu Cipto bertakiyah ya. Pak Cipto mengajarkan nggak bisa kepada bertakiyah. para sahabatnya yang tidak bisa menulis, mereka menghafalkan, sedangkan yang bisa menulis, dan Nabi sendiri pun juga punya sekretaris sendiri. Akhirnya Al-Quran itu selalu ditulis. Setelah ditulis, Nabi Muhammad itu menanyakan lagi, coba baca lagi, benar nggak? Nah, setelah dibaca. Selain itu diverifikasi setiap sholat, setiap itu Al-Quran itu dibaca terus-menerus. Jadi artinya Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Yang kita baca sekarang itu adalah kata-kata Allah. Berbeda dengan Markus, Matius, Lukas. Itu adalah karangan atau cerita daripada Lukas tentang Yesus, bukan dari Tuhan. Makanya itu bebas saja. Quran yang didiktekan Muhammad di mana, Pak? Yang sekarang yang didiktekan Muhammad maksudnya gimana? Ya sekarang Quran ini, Al-Quran itu dari waktu ke waktu. Quran yang zaman Muhammad. Kan Bapak bilang ada yang ditulis oleh para sahabatnya. Itu di mana Qurannya? Sekarang saya jawab dulu. Bahwa Al-Quran itu dari waktu-waktu selalu diajarkan. Disuruh membaca, dihafalkan. Saya nggak tanya itu. Bapak kan terus habis itu. Muhammad menerima wahyu. Enggak, saya nggak tanya itu. Yang saya tanya, Bapak tadi mengatakan ketika Muhammad menerima wahyu, disuruh nulis, lalu direview. Coba bacakan, bener nggak tulisanmu? Sekarang mana tulisannya yang ditulis, Qurannya ditulis sahabatnya Muhammad ini? Nah, ini lihat aja, saya bukanya di sejarah penulisan Al-Quran. Saya menggunakan referen yang paling gampang. Anda bisa mengeceknya, yaitu di Wikipedia. Di Wikipedia. Saya tanya, kok di Wikipedia? Lo bukan Quran zaman Muhammad kok di Wikipedia? Emang zaman Muhammad ada Wikipedia? Dengerin, kamu kan membutuhkan bukti, fakta kan begitu. Enggak, jadi saya makanya tanya, Bapak kan tadi mengatakan bahwa pada zaman Muhammad ketika Muhammad menerima wahyu langsung ditulis sama sahabatnya, betul nggak? Iya betul. Lah mana itu tulisan para sahabatnya, Qurannya mana? Nah, makanya saya jelasin. Jadi pada saat Nabi Muhammad itu suruh menulis kitab bukan buku ini, tulisan-tulisan itu sudah dikumpulkan di Nabi Muhammad, disimpan di istrinya terus habis itu perkembangan zaman Nabi Muhammad diganti oleh Abu Bakar. Setelah Abu Bakar menjadi Amirul Mukminin atau presiden, ada pemberontakan itu ada nabi palsu, maka umat Islam membawa pasukan di situ. Ternyata ada 70 penghafal Al-Quran pada saat itu gugur dalam mati syahid. Karena terjadi gugur mati syahid, Umar menghadap kepada Abu Bakar. Tumben kita mau dengar dongengnya dia ya. Oke, dengerin. Kita ini panjang kali cerita dia, Bang Pendi. Enggak apa-apa. Biarin aja dulu Bang Andika, biarin dulu. Iya, biarin dulu. Susah nyari kambing. Ini dari mana? Makanya itu saya tidak mau dongeng, Anda bisa ngecek sendiri di Wikipedia. Kenapa di Wikipedia? Karena di Wikipedia itu saya cek dan verifikasi itu sudah benar apa yang dituliskan. Nggak pernah baca kitab Bapak sih sumbernya? Bapak pernah baca kitab namanya Bentar, Pak Kiai pernah baca kitab namanya Al-Itqan fi Ulum Al-Quran nggak? Enggak, saya nggak menggunakan itu. Jadi Pak Kiai menggunakan Wikipedia? Wikipedia ada bisa cukup. Saya jelaskan dulu. Ada ya Kiai itu? Bentar, ada ya Kiai buku pegangannya Wikipedia ya? Iya, ini Kiai modern ini. Kiai canggih, Al-Hayat Indonesia. Canggih ya ini ya.
Wikipedia. Kan tadi apa? Ditanya mana kitab yang dibawa Muhammad itu. Jadi saya lanjutkan cerita di Wikipedia ini, Anda bisa checking. Jadi penulisan Al-Quran. Nah, setelah itu ada 70 daripada penghafal Al-Quran meninggal dunia. Beda dengan perjanjian baru. Kenapa Pak penghafal Al-Quran itu meninggal dunia Pak? Kenapa masalahnya Pak? Nah, bedanya di sini. Tunggu dulu. Bedanya perjanjian baru. Markus, Lukas, Matius, dia menulis perjanjian. Jawab dulu Quranmu. Nanti biarin terserah saya, saya jawab kok. Kenapa dilarang? Jadi Markus, Lukas itu tidak hafal apa yang ditulis. Ada turun kamu kalau begitu. Kalau kamu lari ke Alkitab, kamu saya turunkan. Ya, saya tidak mau tahu, mau kiai, mau siapapun, kalau lari ke Alkitab ketika menjelaskan Al-Quran, saya turunkan. Saya membandingkan aja. Kamu kalau mau malaikat pun, mau malaikat masuk kemari, kalau lari ke Alkitab, saya turunkan. Ya, oke. Jadi saya nggak membahas Alkitabmu. Silakan. Itu, ya, jawab aja. Saya membahas kitabku. Kitabku itu pada saat itu yang gugur ada 70 orang. Nah, sekarang 70 orang. Akhirnya Umar datanglah kepada Abu Bakar karena Abu Bakar sebagai presiden. Jadi bilang katanya Umar, kalau seandainya Abu Bakar Al-Quran itu supaya ditulis, dikumpulkan katanya. Al-Quran itu supaya dikumpulkan. Karena apa? Kalau tidak dikumpulkan, maka Al-Quran itu akan hilang seperti kitab-kitab terdahulu, seperti Injil, Zabur, dan Taurat. Usulannya Umar begitu. Akhirnya apa? Abu Bakar setuju. Jadi semua apa yang ditulis oleh Nabi Muhammad dengan asistennya itu dikumpulkanlah di situ, disimpan oleh Abu Bakar. Jadi mana sekarang itu? Mana dikumpulkan itu? Aku ceritanya belum selesai. Setelah Abu Bakar meninggal. Ya lama, namanya Al-Quran. Ini kan kitab suci. Belum selesai ceritanya ini. Lama kali ceritanya, cuma panjang kali ceritanya. Ya panjang lah kalau masa itu. Setelah itu kitab itu disimpan oleh Umar karena Umar sebagai khalifah. Pak Kiai. Setelah Umar disimpan oleh khalifah, Umar meninggal dunia karena Umar itu waktunya juga cuma 7 tahun. Kitab itu disimpan oleh istrinya anaknya Umar, istri daripada Nabi namanya Hafsah. Nah, pada saat zaman khalifah yang ketiga Utsman, kira-kira 10 tahun sesudah Nabi wafat, umat Islam itu berkembang sampai Azerbaijan. Di Azerbaijan di situ terjadi masalah, yaitu Al-Quran itu dibacakan berbeda. Akhirnya hampir terjadi bentrokan. Karena terjadi bentar, aku nanya, aku nanya. Ya, okay. Dikatakan ketika pada zaman Utsman bin Affan itu kan melebarkan sayap ke Azerbaijan pada waktu itu. Pertanyaan saya, bagaimana orang-orang Azerbaijan itu kok sudah bisa punya Quran padahal Islam belum sampai ke sana? Islam itu belum berekspansi, hanya berekspansi pada zaman Utsman bin Affan sampai ke Azerbaijan. Bagaimana orang Azerbaijan kok bisa punya Quran? Bukan orang Azerbaijan punya Al-Quran. Jadi orang Islam, tentara Islam pada waktu itu, waktu melakukan pembebasan di Azerbaijan di sana. Oh, ini bukan orang Azerbaijannya yang baca Al-Quran, orang Islam di situ terjadi perbedaan cara baca. Karena terjadi perbedaan cara baca. Saya tanya, Islam itu kan belum berkembang sampai ke Azerbaijan. Lah kok bisa? Kan itu kan baru berekspansi. Kan tadi Bapak mengatakan pada zaman Utsman bin Affan, umat Islam itu baru berekspansi, baru mau memperluas nih wilayahnya sampai ke Azerbaijan. Lah kok di Azerbaijan udah ada orang-orang yang baca Quran, itu dari mana itu Quran? Dengerin saya, yang membaca Al-Quran bukannya... Tadi Quran, gini loh sebentar. Bapak tadi mengatakan ada penghafal di dalam perang Yamamah yang meninggal. Ada satu riwayat 70, ada riwayat lainnya 300. Jadi Bapak pikir saya itu nggak ngerti. Ya, sebentar. Sekarang saya tanya, Markus itu apa enggak? Jangan tanya dulu. Pertanyaan saya, dari mana orang Azerbaijan itu kok punya Quranmu? Padahal katanya disimpan di tempatnya Abu Bakar, kemudian disimpan pada zaman Umar, kemudian disimpan oleh Hafsah. Kok bisa Quran yang disimpan di rumahnya Hafsah ini bisa sampai ke orang-orang Azerbaijan gitu loh? Pertanyaan saya. Anda Siti Rokaya misunderstanding. Bukannya saya dengerin, bukannya orang Al-Qur'annya di Azerbaijan.
Al-Quran itu dihafal oleh orang-orang pasukan Islam. Setelah di Azerbaijan, karena Islam itu berkembang dari berbagai suku, maka ada perbedaan cara membaca Al-Quran. Yang cara perbedaan... Bapak nggak baca itu ya? Bapak nggak baca itu ceritanya? Mana ceritanya dikatakan pasukan Islam, mana dikatakan... Berarti pasukan Islam ketika di Mekah bacaannya sama, begitu sampai Azerbaijan bacaannya bisa lupa, jadi beda-beda begitu? Bukan bacaannya lupa. Jadi pada ini kan gini, Arab itu terdiri banyak suku, seperti halnya misalnya Indonesia. Dengerin. Begini Pak, tadi Quran itu kan di dalam di kamarnya Hafsah, betul nggak? Disimpan di kamarnya Hafsah, betul nggak Quran? Lah kok bisa orang Azerbaijan bisa punya Quran yang bacaannya beda-beda tuh dari mana mereka dapat Quran? Apa nyolong dari rumahnya Hafsah? Bukan, Anda itu dengerin dulu. Makanya bukan begitu maksudnya. Jadi Al-Quran itu kan dihafal oleh orang-orang Islam. Bener nggak? Satu dulu. Pasukan Islam itu mereka menghafal Al-Quran. Keseluruhan dari Al-Fatihah sampai Anas, apakah menghafal sebagian-sebagian baru dikumpulkan sama Utsman bin Affan? Oh begini, tunggu dulu ceritanya saya bereskan. Kayaknya ini pendukung Abah kayaknya nih ya, pendukung Abah kayaknya. Saya dulu ya. Jadi saya bereskan. Yang dimaksud Anda tanya itu bukan di Azerbaijan itu Al-Quran itu dibawa, karena kita itu punya kebiasaan yang berbeda. Kalau kamu kan berdasarkan teks. Jadi kalau teksnya hilang kamu nggak bisa. Loh, Pak, kalau mau bohong itu harus pinter. Gini loh, orang kalau bohong itu pinter. Makanya saya kasih tahu teman-teman ya. Kalau nggak pinter jangan pernah bohong. Enggak, yang bukan saya tidak bohong. Saya tidak bohong. Saya kasih tahu Pak. Kalau saya orang tidak bohong. Itu jangan pernah bohong, pasti ketahuan. Kalau bohong itu harus pinter, bener nggak? Markatul, saya jelaskan. Bukannya Al-Quran jadi Markatul. Bukannya Al-Quran itu dibawa Azerbaijan. Kalau bodoh jangan pernah bohong, pasti ketahuan. Markatul. Kebohongan itu membutuhkan kecerdasan, betul nggak Bang Pendi? Betul. Itu karena kamu nggak cerdas, kamu tidak bisa. Sebentar Pak Adik. Nggak usah. Kita isunya tidak segitu. Pak Kiai, bentar. Kamu bilang ketika Muhammad menerima wahyu, itu ditulis oleh para sahabatnya. Apakah ketika zaman Muhammad, Quran ini sudah sampai ke Azerbaijan? Nah, itulah saya mau jelasin. Kamu ngobrol terus, gimana saya mau menjelasin? Saya tidur. Oke, saya jelasin dulu. Jadi Al-Quran itu dihafal oleh para sahabat, oke? Para sahabat ini dikirim pasukan ke Azerbaijan, oke? Para sahabat itu terdiri dari berbagai suku-suku yang ada di Arab. Karena suku-suku itu cara dialeknya berbeda, maka ada bacaan Al-Quran yang caranya berbeda. Akhirnya hampir terjadi tumpah darah. Para sahabat itu ketika di Mekah bacaannya sama nggak? Pada saat saya beresin dulu. Oke, pertanyaan gini. Pada saat Nabi, bukan di Mekah ini, pada saat Nabi Muhammad di Madinah ini, pada saat di Madinah. Bacaannya sama nggak sahabat-sahabat itu? Enggak sama. Jadi pada saat pada zaman Muhammad udah nggak sama bacaannya. Dengerin saya. Jadi pada saat di Madinah ada salah satu sahabat menjadi imam sholat membaca Al-Quran dengan dialek yang berbeda, bacaan beda. Akhirnya si sahabat itu mau dieksekusi sama Umar. Nah, ditunggu sampai sholatnya selesai. Hisham bin Hakim. Namanya Hisham bin Hakim. Hisham bin Hakim membaca surah Al-Furqan lebih panjang kata-katanya dibandingkan Umar. Lalu mereka berantem, betul? Nah, tunggu dulu. Artinya begini, setelah itu bawalah si Hisham itu kepada Nabi. Nabi, Hisham ini telah mengubah daripada ayat suci Al-Quran. Nah, setelah itu apa? Hisham, coba baca. Silahkan baca. Setelah itu dibacakan ayat yang dibacakan oleh Hisham. Akhirnya kata Nabi, saya meminta kepada Allah, Al-Quran itu dibaca dalam 7 bacaan. Jadi Al-Quran itu ada 7 bacaan. Berarti pada zaman Muhammad bacaannya sudah beda-beda? Iya, Nabi Muhammad itu sudah memberikan. Namanya itu kan Namanya sabatul aruf. Ketika ada perbedaan bacaan pada zaman Muhammad, ketika sahabat-sahabatnya ada Ibn Mas'ud, ada Abdullah, ada Abdullah bin Mas'ud, ya, termasuk Hisham bin Hakim dan Umar bin Khattab, mereka membaca Quran itu beda-beda pada zaman nabimu. Lalu nabimu berkata begini, ini makanya kalau mau bohong tuh pinter Pak, kalau nggak pinter jangan bohong. Itu. Jadi bedanya itu begini. Sebentar. Oke, silakan. saya tanya.
Saya mau Berarti perbedaan meluruskan bacaan kamu. itu sudah ada pada zaman Muhammad. Betul, ketika Muhammad menerima wahyu, para sahabat-sahabatnya ini membacanya ternyata beda-beda. Lalu Muhammad berkata begini, nggak apa-apa, kamu benar, kamu juga benar. Karena Jibril menurunkan dalam 7 ahruf. Itu yang dikenal sebagai sabatu ahruf, betul? Ya, jadi Al-Quran itu Ya, sekarang bisa berarti dibaca Quran dengan itu 7 bacaan Quran kiroah. itu tidak satu atau sama. Pada zaman Muhammad aja sudah ada 7 versi yang beda-beda cara bacanya, betul? Bukan begitu gini. Kalau misalnya saya Kok iya, bukan begitu lagi? Gimana sih Bang dengerin. Nabirang? Ya, jadi gini, ibaratnya saya ibaratkan Jelas, kalau orang Surabaya bilang, orang Surabaya kayak saya bilang oh iya. Kalau orang Jakarta iye. Jadi bedanya. Sebentar, Pak. Bapak tahu Jadi nggak kalau siapa Hisham Jakarta bin itu Hakim? beda dialek. Pak, tahukah Bapak siapa Hisham bin Hakim dan Umar bin Khattab? Bapak tahu nggak mereka itu siapa? Sudah tahu, mereka itu sahabat Nabi, mereka itu sahabat Nabi. Mereka itu satu dialek, mereka itu suku Quraisy. Iya sama, bisa. Jadi bisa Hisham satu bin gurek. Hakim dan Umar bin Khattab itu bukan bertengkar masalah dialek, melainkan Hisham bin Hakim itu membaca hurufnya lebih panjang, kalimatnya itu lebih panjang dibandingkan Umar bin Khattab. Ngerti? Ya, yang mereka bacakan adalah surah Al-Furqan. Sekarang saya Jadi bukan kasih perbedaan contoh. dialek, tidak pernah dialek Pak. Perbedaan itu di huruf, di ahruf. Itu kiroah, bukan itu bedanya, itu kiroah bacaan. Pak, sabatu ahruf, saya tanya, sabatu ahruf apa sabatu kiroah? Jadi itu diistilahkan 7 ahruf itu adalah huruf. Itu huruf, betul? Jadi misalnya gini, saya kasih contoh. Kalau hurufnya beda-beda, berarti bacaannya juga beda-beda. Dan artinya juga mempunyai perbedaan. Dengar gini, kamu mau penjelasan apa tidak? Sabatu kiroat apa sabatu ahruf? Saya tanya dulu. Sekarang saya jelasin. Sekarang kamu bingung, saya jelaskan satu aja. Saya enggak bingung. Orang saya membaca kitabmu kok. Kamu kan bacanya Wikipedia kan? Kamu bacanya Wikipedia kan? Makanya saya tanya, Bapak itu baca buku Al-Itqan fi Ulum Al-Quran tidak? Karangan Imam Jalaluddin Asyuyuti. Saya tunjukin bedanya. Misalnya di sini. Pendi, kalau orang Indonesia. Zaman kamu, tunjukin bedanya pada zaman nabimu. Tunjukin bedanya bagaimana Hisham bin Hakim membaca surah Al-Furqan dan Umar bin Khattab membaca surah Al-Furqan. Tunjukin di dalam hadismu. Itu dengerin saya memberikan contoh. Enggak, tunjukinya pada zaman nabimu dong, Pak. Bapak ini gimana sih? Ya, itu zaman Nabi sampai sekarang sama. Contoh. Kalau saya mengajar Alkitab, ketika saya memberikan pengajaran mengenai variasi teks di dalam Alkitab, saya tunjukkan, ini loh, di Papirus 75 dan di Papirus 62, Injil Yohanes ini berbeda. Perbedaannya di sini itu saya jelaskan, Pak. Jangan kayak kau sekarang. Contohnya nih, Bang Pendi orang Aceh. Kalau bilang botol, kalau saya botol lebih panjang bacanya. Sekarang saya dengerin. Bukan begitu. Supaya kamu tidak teks manuskrip. Bentar Pak, kalau Anda bicaranya ilmiah, Bapak kan kiai, jangan mempermalukan Indonesia Raya dong. Dengerin. Saya kasih contoh ya. Bapak tunjukin, misalnya nih, saya tadi tunjukkan bahwa teks Markus 16, misalnya nih ya, kalau saya ngajar Alkitab. Markus 16 ayat 9 sampai 20 itu di Kodeks Sinaiticus itu enggak ada. Tetapi di kodeks lainnya itu ada. Itu saya tunjukkan Pak. Ini loh perbedaan variasi teksnya. Nah, bedanya ada di yang namanya longer ending of the chapter of Mark, ada yang namanya shorter ending of the chapter of Mark. Nah, itu baru saya tunjukkan buktinya. Betul nggak Bang Nabirong? Itulah makanya bedanya di Islam betul dengan Kristen. Ya, salah. Makanya itu bedanya. Bapak pakai data nih misalnya nih. Ini loh Bu yang namanya Sabatu Ahruf. Kalau kamu ngobrol terus saya mau tidur. Gini loh Bapak tunjukkan. Hisham bin Hakim baca surah Al-Furqan seperti ini. Umar bin Khattab baca surah Al-Furqan seperti ini. Ini loh Bu perbedaannya. Ini namanya Sabatu Ahruf. Kamu bisa diam saya jelasin. Kalau enggak saya tidur silakan. Oke. Lo pakai data, ngapain saya kalau kamu ngoceh? Ya udahlah kalau kamu terus ya sudah. Pakai data. Oke, saya pakai data. Contoh aja ya. Ini bacaan yang berbeda. Dari di Aceh, orang Aceh itu misalnya membaca Al-Fatihah. Aceh emangnya pada zaman Nabi Muhammad ada orang Aceh? Saya tanya pada zaman Muhammad, teman-teman Sabatu Ahruf itu kan perbedaan bacaan pada zaman Muhammad, betul nggak? Ini ada. Zaman Muhammad udah ada orang Aceh. Ini adalah cara bacaan Nabi Muhammad.
yang sekarang diaplikasikan di Aceh, satu diaplikasikan di Mekah. Bukan, saya nggak Oke. tanya orang Aceh baca Quran. Saya Saya tanyanya tidak. Sabatu Aruf pada zaman Muhammad. Tadi kamu Ba- mengatakan Hisham bin Hakim dan Umar bin Khattab membaca Al-Furqan dengan cara yang berbeda. Hisham bin Hakim itu membaca surah Al-Furqan kalimatnya lebih panjang dibandingkan Umar bin Khattab. Itu yang saya mau tahu, bukan orang Dengar Aceh. dulu, woi. Pada zaman Nabimu nggak ada orang Aceh gitu loh, Pak. Kamu ngobrol terus perempuan itu memang Saya nggak perlu Ya, orang Aceh pada zaman sabar Nabi dulu. orang Aceh. ya itu saya Saya jelasin. perlu ketika kamu Sa- mengklaim Sabatu Ahruf, saya Makanya perlu aku mau bukti. Saya Woi, perlu sabar dulu bukti. bicaranya. Saya Sabar dulu perlu bicaranya. Iya, Jangan ngangkat udahlah, aku dulu. tidur. Selamat tinggal. Oke. Bodoh Saya tidur. kali perempuan tuh. Bye-bye. Berarti Anda nggak bisa membuktikan ya. Nah, bahwa saya Quran itu sekali sampai saya seluruh bacakan. dunia. Yang satu Maliki Yaumiddin, kan panjang. Maliki Yaumiddin, orang Mekah. Maliki Yaumiddin, ma-nya di sini dibaca panjang. Maliki Yaumiddin, orang Mekah. Maliki Yaumiddin, ma-nya pendek. Maliki. Di sini Maliki. Itu adalah salah satu contoh perbedaan cara membaca Al-Quran. Yang satu Oke. misalnya. Sekarang saya dengerin. tanya, pada zaman Muhammad sudah ada perbedaan ahrufnya, hurufnya. Sekarang Iya. mengapa ketika pada zaman Utsman bin Affan mereka berekspansi sampai ke Azerbaijan, lalu mereka heran, loh kok ada perbedaan cara baca Quran? Kenapa disatukan oleh Utsman bin Affan? Nah, saya jelasin. Karena Islam itu orang Arab itu terdiri dari berbagai suku-suku. Suku-suku itu mempunyai dialek yang agak berbeda-beda, sehingga pada saat satu suku membaca dengan dialek mereka, suku yang lain marah. Bukan begitu cara membaca Al-Qur'annya itu. Gitu kan? Iya, saya tanya, perbedaan tunggu. itu sudah ada pada zaman Muhammad bukan? Iya, dari tadi sudah jawab kan 7 ahruf. Iya, Kamu tanya lalu- bolak-balik lalu katanya Muhammad- pinter. Dosen apa kayak saya gini tanya, nih? apakah Muhammad mengatakan Kamu itu bacaannya harus disatukan? dosennya aja bingung gimana muridnya Saya ini. tanya, Nggak cocok apakah jadimu. Muhammad, apakah nabimu berkata dialeknya harus disatukan? Apakah nabimu menyetujui bahwa boleh dibaca dalam 7 bacaan yang beda-beda? Kan kamu sudah ngomong bahwa Al-Quran itu dibaca dalam 7 ahruf, 7 kiroah. Ngerti Iya, nggak? pertanyaan saya nabimu Muhammad pada zaman Muhammad. Apakah Iya, Muhammad menyatukan bacaan Quran dalam satu ahruf, dalam satu huruf, ataukah Muhammad menyetujui boleh beda-beda bacaannya? Kamu kan menjawab sendiri, ada 7. Nabi Muhammad membolehkan 7. Kamu kok tanya sama memang kamu. dosen botol apa ini? Apakah Muhammad menyatukan semua bacaan dialek ini dalam satu dialek Quraisy, atau Muhammad gak apa-apa kamu boleh baca dalam dialekmu Ini masing-masing, ada 7 bacaan yang botol beda-beda? ini, dosen botol ya gini. Pak Kalau dosennya Kiai, botol gimana jangan mahasiswa? Pak Kiai jangan begitu ngomongnya. Ya sekarang saya itu adalah tidur Enggak, aja, gini saya loh. terlalu banyak ngomong. Begini Ah, Pak Kiai. nggak ada gunanya. Ketika ditanya, coba Pak Kiai jangan bertakiyah, jangan banyak muter-muter. Saya- Itu yang dimaksudkan. Apa yang ditanya, makanya- itu yang dijawab. Jangan muter dulu. Oh, dia tadi sudah ngomong bahwa Kalau Nabi Bapak Muhammad- mau cerita, Bapak kasih alamat, saya datang ke rumah Bapak cerita. Ini kan Oke. kita bukan mau dengar cerita Oke. Pak Kiai panjang lebar, gitu loh maksudnya. Sekarang saya tidak Kalau ke intinya wanita seperti itu saya rasa cukup aja dulu, Pendi. ya udah Betul, cukup lah, aku ngantuk ini nggak Wanita ada bukan manfaatnya. objek untuk pelampiasan nafsu, bukan lalu setelah dilampiaskan nafsu lalu diolok-olok, tentu tidak. Saya rasa Ya. cukup dulu, Pendi. Beri kesempatan saya untuk menjelaskan karena tadi Silakan. juga banyak untuk. Aku tidur dulu ya, sorry ya. Saya rasa cukup, Pendi. Ya. Siap, Pastor. Nah, Saya rasa kita sudah cukup mendengarkan takia tadi ya, Pastor Cipto. Bahwa ternyata pada zaman Muhammad memang terjadi perbedaan kiroat bacaan dia mereka. Tapi disatukan pada zaman Utsman bin Affan. Dia pasti nggak bisa jawab. Umat Islam siapapun nggak bisa jawab. Betul nggak teman-teman? Ya. Akhirnya Pak melarikan diri. Ya Kiai Wikipedia. Nah, kan kabur dia itu. Ya teman-teman, namanya adalah Kiai Wikipedia. Harusnya dengan kabur. Dia dengar penjelasannya. Pastor silakan. Ya izin Pendi, dalam iman saya membicarakan iman kita ya, saya tidak bicara iman lain. Sayangnya Kak Adib tadi terlalu banyak ya mencela keimanan Kristen. Nah tadi waktu dikatakan surganya orang Kristen kosong kalau beda dengan dia. Sebenarnya saya salut kehendak Pak Adib untuk mendekat dengan Allah. Sayangnya disertai dengan kehendak untuk berkelamin sama besarnya. Mendekat dengan Allah sama besarnya dengan kehendak berkelamin. Dalam hal itu, dari kacamata iman Kristen, itu menyekutukan Allah dengan nafsu.
Sebentar ya Pastor ya. Kami punya dalil yang Aduh Tuhan tolong dalam, ampuni kami Tuhan. ya, dalam iman kami berbicara tentang iman kami ya. Dalam dalil kami, hewan yang suka berkelamin berganti-ganti pasangan itu adalah kambing. Jangan gitu dong Pastor, ini kami setruknya Ya, itu ada dalilnya, ya. Di kitab kayak Kejadian, dikatain tuh suka berkelamin gimana nih? Pauli bisa nggak Pauli jangan ketawa Pauli. ada dalilnya. Pauli, ada 31. Pauli bisa nggak jangan ketawa Pauli. Karena itu, saya lanjutkan dalil berikutnya. Karena itu yang suka berkelamin adalah kambing. Aduh, Pak. Dalilnya di Kejadian 31. Aduh Tuhan Maka Yesus. Tuhan Yesus mengatakan di surga itu dipisahkan, kambing tidak boleh di surga. Itu dikatakan perkataan kambing tidak di surga itu dipisahkan dari domba. Itu perkataan Tuhan Yesus. Di Matius 20, dalilnya di mana? Matius 25 ayat 32. Kambing itu suka bergonta-ganti pasangan, suka berkelamin. Surganya orang Kristen bukanlah surganya kambing. Karena itulah dikatakan oleh Tuhan Yesus Matius 5 ayat 32. Kambing dipisahkan dari surga, dipisahkan dari domba. Nah, nabi-nabi palsu yang pelanggaran-pelanggaran yang tercatat dalam iman Kristen, tercatat nabi-nabi palsu itu suka mengiming-imingi umatnya untuk gampang merekrut umat dengan mengiming-imingi surga dengan percabulan. Itulah kehendak mendekat kepada Allah diiringi kehendak yang besar dengan benda 1 kilo di bawah itu, yaitu kehendak berkelamin. Karena itu kami punya dalil 2 Petrus 2 ayat 8. Gede banget Pastor, itu namanya hernia loh. Oh, Bengkak. Nggak sampai 1 kilo. Mana Pauli? Nggak sampai 1 kilo, Pak. Pauli, saya minta ampun Pauli, betul malam ini. Saya selalu sama Pastor Cipto begini loh. Beliau tadi, Pastor tadi ketawa nggak sih Pastor ketika bicara-bicara begitu Pastor? Itu dalil. Soalnya kami belum, saya minta maaf Pastor ya. Saya belum pernah mendengar Pastor Cipto ketawa. Itu loh. Pastor bisa nggak Pastor ketawa? Atau memang tidak mau ketawa? Atau memang Pastor ketika ketawa mic-nya dimatikan? Enggak, karena kalau membicarakan dalil kan bukan pendapat pribadi, itu dari dalil. Siap Pastor, siap. Itu hanya kambing yang suka berkelamin, bergonta-ganti. Kan? Dan dikatakan di Matius 25 ayat 32, kambing dipisahkan dari domba. Kambing tidak berhak untuk di sorga. Nabi-nabi palsu dalam iman Kristen, kita mencatat pelanggaran-pelanggaran orang-orang yang sesat mengaku diri sebagai nabi tapi palsu. Salah satu cirinya adalah di 2 Petrus 2 ayat 18 dikatakan di dalil sana. Ciri khas nabi palsu itu mengimingi umatnya, merekrut umat dengan percabulan. Gampang sekali mengambil umat dengan percabulan. Kekristenan pun mau dikalahkan dengan boleh gonta-ganti pasangan misalnya, tetapi kita bersyukur agama Kristen tidak ditegakkan dengan gonta-ganti pasangan harus 4 kali, 5 kali atau 10 kali, bahkan istri bisa di kloter 4 yang pertama dibuang diganti kloter kedua, tetapi tetap iman Kristen menjadi mayoritas. Sebab itulah di 2 Petrus 2 ayat 18 nabi palsu itu mengimingi umatnya dengan percabulan. Ibarat kalau seperti zamannya Nebukadnezar, dia juga begitu. Zamannya Caligula juga begitu, merekrut umatnya dengan percabulan. Dia juga menjanjikan ini ada surga, tetapi surganya tidak ada jaminan. Hanya khayalan, tenang-tenang. Nanti kamu mendekat kepada Allah, tapi diiringi berkelamin. Tetapi ternyata untuk masuk ke surganya pun tidak ada jaminan, sehingga menjadi pepesan kosong. Karena itu bagi iman Kristen, mendekat dengan Allah itu tidak bisa dikalahkan atau disamai besar dengan kehendak untuk berkelamin. Selalu ingat cerita tentang belalang. Seperti kalau kita jalan di jalanan, misalnya kita kelihatan belalang lagi kawin gitu. Apakah lalu tiba-tiba kita serendah, wih ini ada belalang lagi enjot-enjotan begitu lagi kawin. Lalu nggak pernah lihat belalang kawin nih Pastor ya? Pastor Iya. bisa-bisa aja. Belalang kawin diintip. Kalau ada belalang kawin, apakah kita terus kemudian, aku jadi pengen seperti itu? Tentu tidak. Itulah perasaan kita juga di surga. Tidak kemudian nafsu berkelamin lebih besar daripada nafsu mendekat kepada Allah. Dalam iman Kristen, Allah itu adalah menganggap kita bukan budak tapi keluarga. Seperti kita kalau di rumah ketemu keluarga kita, yaitu ayah kita, ibu kita, tante kita, paman kita, keponaan kita,
baik yang masih besar atau masih kecil. Masa kita kepada keponakan kita masih kecil, lalu pikiran kita adalah berkelamin kepada tante kita, lalu Tapi ada pastor, ada yang anak kecil pengen berkelamin, ada. Ini gara-gara Nah, kiai botol. ada Gara-gara bukan di kiai sini, bukan botol. di sini, bukan di sini. Di negeri antah berantah sana loh. Pak Oli, ini gara-gara kiai tadi ini. Akhirnya pembahasannya sampai. Iya. Aduh, Tuhan Yesus tolong ampuni kami. Udah, Tapi aku baru lanjut. tahu loh, pastor, masa ada kiai kan biasa bacaannya bahasa Arab, betul nggak bang? Ini Iya, kiai betul. pegangannya Wikipedia. Wikipedia. Mami belum tidur nih. ya saya izin lanjut. Lanjut, Lanjut, Pak. Pak. Lanjut, Pak. Saya membacakan apa yang tertera yang dalil dalam Alkitab. Karena itu di 2 Petrus 2 ayat 14 juga mengatakan ciri nabi palsu itu suka nafsunya sinah. 2 Petrus 2 ayat 13 mengatakan nabi palsu cirinya juga mabuk hawa nafsu. Sebab itulah dalam iman kita tidak ada seperti itu. Hanya kambing, manusia bukan kambing yang suka lalu berkelamin. Dalam iman kita di surga itu sukacitanya seperti kalau kita ketemu orang tua kita di dalam rumah, ketemu keluarga kita, entah itu ayah kita, ibu kita, paman kita, bibi kita, keponakan kita, sepupu kita. Masa kepada yang keponakan kita yang besar atau kecil kita ingin berkelamin dengan dia? Tentu tidak. Masa di hadapan ayah kita lalu kepada tante kita lalu kita ingin berkelamin? Tidak. Coba kalau misalkan Anda di dalam rumah kumpul dengan tante, kumpul dengan ayah, dengan ibu, dengan paman, itu kan tidak lagi berkelamin. Kita tidak berkelamin dengan Ada yang berkelamin sama tantenya sendiri, pastor, ada. Oh ada, ya itu di luar iman Kristen pasti. Nah kalau dalam iman Kristen kan kalau berkumpul kita dengan dalam rumah dengan keluarga itu kan tidak kosong, sukacita, kita senang. Apakah itu disebut kosong? Tidak, diisi sesuatu yang kekal, sukacita yang kekal. Karena itu kami punya dalil 1 Petrus 15 ayat 50, 1 Korintus 15 ayat 50 mengatakan apa? Bahwa kehendak berkelamin itu fana. Yang fana itu tidak bisa kumpul dengan yang kekal. Tidak bisa. Waktu kita di hadapan Allah, kehendak yang fana itu, nafsu serakah, nafsu percabulan, tidak bisa hormat kepada wanita. Mohon maaf tadi ya, Kak Dip dalam bagian itu, karena itu rendah hati itu mendahului kekayaan, kemuliaan. Kak Sofi ini kan adalah wanita, mau apapun ya, tidak sama dengan imannya dengan Anda, tapi harus hormat. Jangan menggunakan kata-kata yang mengolok-ngolok. Sebagai laki-laki harus gentleman. Wanita bukan sebagai objek untuk digonta-ganti sebagai pasangan lalu kemudian diolok-olok dan diancam-ancam. Tentu tidak begitu. Itu pasti bukan iman Kristen. Dalam iman Kristen wanita itu sangat ditinggikan. Bukan menjadi 1/70 atau 1/10 atau 1/4 dari pria, atau otaknya dikatakan separuh dari pria, atau dijadikan untuk diganti 4 istri pertama, kalau udah bosan diganti 4 istri kedua, 4 istri kedua bosan ganti 4 istri ketiga. Saya tidak bicara agama tertentu, tapi ini apa yang pelanggaran-pelanggaran yang dicatat dalam Alkitab. Ada orang-orang tipe seperti itu, tidak gentleman kepada wanita, lalu membanggakan nafsu berkelaminnya di atas sana. Nah itulah ciri dari nabi palsu. Dalam iman Kristen itu dikatakan seperti itu. Karena itu tegas. Dalam iman Kristen kalau diolok-olok lagi, surganya kosong, karena surga kami bukan tempatnya kambing yang suka bergonta-ganti pasangan. Bukan surganya kambing yang suka berkelamin. Surga kami bukan tempatnya orang pria yang meninggikan hawa nafsunya untuk disetarakan dengan kehendak bersekutu dengan Allah. Ingin bersekutu dengan Allah tapi diiringi kehendak berkelamin yang sama besarnya. Itu pasti bukan iman Kristen. Itu Pendi tambahannya. Terima kasih Pendi. Siap Pastor. Terima kasih Pastor. Tapi sayang sekali Kiai itu langsung keluar tadi, kabur ya.